Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kasas Salsabila dengan NPM 247820656. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on mengenai kuis assignment mata kuliah analisis data untuk TI. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan dalam membuat video hands-on. Lalu tugasnya di sini melakukan tahapan data cleaning dan statistik deskriptif. Yang pertama, menyiapkan dataset hingga siap analisis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menangani missing value atau inkonsistensi. Yang ketiga, menyajikan statistik deskriptif, kuantitatif dan kualitatif plus visual singkat. Dan yang keempat, datasetnya menggunakan MS Housing. Nah, di sini ada ketentuan saat praktik berlangsung untuk dapat menjelaskan pembukaan, tahapan persiapan data, pemeriksaan awal data, cek duplikasi, cek missing value, dan lain sebagainya hingga ringkasan dan penutupan. Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu pembukaan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik hands-on ya mengenai dataset MS Housing yang seperti tertera di atas ini. Lalu dataset ini berisi informasi mengenai properti rumah seperti itu di kota Ames, Amerika Serikat, mulai dari ukuran lahan, tipe bangunan, lalu kualitas, lokasi, hingga harga jualnya. Nah, adapun tujuan praktikum kali ini adalah untuk yang pertama ya, menunjukkan tahapan pembersihan data, yaitu data cleaning, mulai dari pemeriksaan duplikasi, missing value, dan perbaikan data. Lalu yang kedua, melakukan statistik deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang ketiga itu menyajikan visualisasi data untuk memahami pola dan distribusi harga rumah. Nah, seluruh proses pengerjaan hands-on ini dilakukan menggunakan Google Colab yang direkomendasikan oleh dosen saya tentunya. Dan langsung saja kita langsung praktikum. Di sini kita ganti dulu deh namanya. Jadi mana ya? Kuis. Kita ganti pakai kuis assignment. Nah, sudah. Kita plus kode aja di sini. Nah, yang tadi kan pembukaan sudah. Oh ya, untuk mendownload dataset MS Housing-nya bisa di-download di sini. Saya sudah mendownloadnya. Lalu kita masuk ke tahap persiapan data. Langsung saja kita akan tulis perintah from google.colab import files from google.colab files. Nah, untuk from google.colab import file ini digunakan untuk mengunggah file ya dari device kita atau laptop kita ke Colab-nya, ke Google Colab-nya. Oke, langsung aja import pandas spd. Nah, kalau untuk import pandas ini sendiri, dia itu untuk mengimpor library pandas untuk membaca dan memproses data tabular. Langsung saja kita ke perintah selanjutnya, yaitu import numpy as np.
Nah, kalau perintah import NumPy ASNP itu untuk mengimpor NumPy untuk perhitungan numeriknya. Lanjut, import matplotlib plot plt. Nah, kalau ini perintah yang matplotlib itu untuk membuat grafik dasar. Selanjutnya import Seaborn SNS. Nah, kalau yang untuk import Seaborn SNS itu untuk visualisasi statistik yang lebih menarik dan informatif. Lanjut, pd set option display max columns none. Nah, kalau untuk pd set option display max column ini dia untuk menampilkan seluruh kolom agar tidak terpotong pada saat outputnya. Lanjut, kita akan Nah, kalau untuk upload file ini untuk membuka jendela upload di Colab ya, agar kita tuh bisa memilih file amshousing ini di laptop kita lalu memasukkan pada Google Colab-nya. Nah, kalau yang untuk dev pdret CSV itu untuk membaca dataset si amshousing-nya itu dalam data frame. Seperti itu. Oke, lanjut aja. Print ukuran data, kita kasih baris, kolom, nah, kalau untuk print ukuran ini, dia itu untuk menampilkan ukuran si datasetnya, tapi berupa jumlah baris,
sama jumlah kolom. Lanjut aja. Ini saya selesaikan dulu perintah print-printnya, baru akan saya jelaskan maksudnya satu persatu ya. Oke, mulai dari print kolom df shape itu tadi ya, untuk menampilkan ukuran dataset, dia berjumlah baris dan jumlah kolom. Nah, kalau untuk print df kolom tulis ini untuk menampilkan semua nama kolom di dalam di dalam dataset. Dan untuk display dfhead 10 ini untuk menampilkan 10 baris pertama untuk melihat contoh dari isi data si Ames Housing ini tadi. Coba kita running ya. Di sini kita choose file. Nah, lalu kita ke bagian download. Lalu kita pilih Ames Housing. Nah, yang ini kita open. Kita tunggu hingga 100%. Nah, oke. Di sini di sini output itu menunjukkan ukuran data, baris dan kolomnya. Datasetnya itu berisi 2930 baris dan 82 kolom. Lalu di dalam kolom-kolom datasetnya itu terdapat apa ya? Ya, kolom berisi kayak order, pit, MS subclass, MS zoning dan lain sebagainya. Lalu di sini dia menampilkan 10 baris pertama yang membantu kita untuk memahami struktur dataset sebelum mulai pembersihan seperti itu. Oke, untuk sebentar. Untuk tahap persiapan data sudah clear, kita lanjut ke pemeriksaan awal data. Kita tinggal plus code. Di sini kita bisa. Oke, kita langsung aja print. Sama seperti tadi, saya akan menulis kodenya terlebih dahulu, lalu akan saya jelaskan satu persatu maksud dari kodenya.
Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan makna dari kode yang telah saya ketik. Jadi mulai dari print informasi dataset df info. Nah, di sini dia itu akan menampilkan tipe data dan jumlah nilai yang tidak kosong pada setiap kolomnya. Lalu yang kedua, print statistik deskriptif awal numerik display df describe. Nah, dia itu untuk menghitung statistik deskriptif seperti mean, standar deviasi, min, max, dan kuartil. Lalu ada numeric df select data type include bla 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 ini. Dia itu untuk memilih kolom yang bertipe angka. Lalu yang bawahnya itu kalau yang categorical df select type itu yang include object itu dia itu memilih kolom yang bertipe teks atau categorical. Nah, untuk kedua print ini dia itu menampilkan contoh 10 kolom pertama dari masing-masing tipe agar tidak terlalu panjang. Coba kita running. Nah, oke, di sini berhasil. Nah, dari hasil dari df info itu menunjukkan beberapa kolom seperti Paul, Kisi, dan Lei memiliki jumlah nilai yang non-null, lebih sedikit. Artinya terdapat missing value. Nah, untuk df describe itu dia itu menampilkan ringkasan seperti rata-rata mean dan simpangan baku STD pada kolom sell price. Lalu apa ya? Daftar kolom numerik dan kategorikal itu dapat membantu kita gitu dalam menentukan metode pembersihan yang sesuai nantinya, seperti itu. Oke, pada pemeriksaan awal data telah dilakukan. Selanjutnya akan cek duplikasi dan inkonsistensi. Langsung saja kita plus kode. Dan seperti biasa saya akan ketik dulu kodenya. Saya mohon maaf apabila pada dalam video ini ada suara saya yang mengganggu dikarenakan kondisi tubuh yang kurang sehat. Dan sebelumnya saya sudah mengerjakan lab quiz assignment ini. Dan di sini saya sedikit melihat catatan yang dulu mengenai kode dan beberapa penjelasan. Kita langsung saja masuk ke step yang keempat, yaitu cek duplikasi dan inkonsistensi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari step cek duplikasi. Jadi di sini ada print, cek duplikasi, duplikat, df, duplicate, sum. Di sini fungsinya untuk menghitung jumlah baris yang sama persis atau duplikat seperti itu. Lalu di sini ada perintah for call in list kategorikal 5, yaitu memproses 5 kolom kategorikal pertama agar outputnya itu tidak terlalu panjang. Lalu ada df call noniku itu untuk menghitung jumlah kategori unik di kolom yang ada di kolom-kolom tersebut. Lalu ada df call unique. Nah, ini 10 ya, menampilkan 10 nilai kategori pertama. Untuk contoh, mari kita coba running. Nah, di sini jumlah baris duplikatnya itu 0, yang artinya tidak ada data yang terduplikasi atau tidak ada data yang sama seperti itu. Nah, daftar kategori unik ini menunjukkan nih bahwa data kategori relatif konsisten, tidak ada ejaan ganda seperti misalnya RM-nya itu ada 2 seperti itu, atau GR, VL, dan GRAPHEL gitu. Nah, jika tidak ada perbedaan ejaan, seharusnya itu akan distandarkan seperti itu. Baik, kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu check missing value. Di sini pada tahapan-tahapan ini terdapat tujuannya, tujuan mulai dari pembukaan hingga ringkasan itu ada tujuan-tujuannya. Kita masuk aja langsung ke missing value. Di sini saya akan ketik dulu kodenya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dari kode jumlah missing value per kolom. Jadi di sini ada df is null ya, df is null sum. Nah, dia itu df is null sum itu untuk menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Lalu ada sort value ascending false, itu untuk mengurutkan hasil dari yang paling banyak kosong gitu. Lalu display missing kurang dari 0 itu lebih besar daripada 0 itu menampilkan hanya kolom yang memiliki nilai kosong. Lalu ada SNS mana tadi ya? SNS head map ini untuk membuat head map untuk melihat distribusi nilai kosong. Dan PLT title ini untuk memberi judul grafik. Coba kita running ya. Nah, di sini terdapat hasil outputnya. Pada table ini menunjukkan kolom ya, kolom-kolom seperti miss feature, lalu ada fans, lay, dan memiliki banyak missing value seperti itu. Nah, lalu untuk head map itu memperlihatkan area putih pada kolom tersebut, menandakan adanya data kosong. Nah, pada langkah selanjutnya itu adalah mengisi nilai kosong dengan median untuk numeric atau modus untuk kategorikal, seperti itu. Lanjut saja kita ke kita masih di check missing value. Di sini kita akan menangani missing value dengan looping for call in df
Nah, oke, untuk penjelasan kodenya, jadi for call ini nih looping ya, melakukan perulangan untuk setiap kolom pada dataset seperti itu. Nah, lalu untuk if df call is sum lebih dari 0 itu hanya memproses kolom yang masih punya data kosong. Kalau yang if call in numeric ini dia tuh jika kolom ini bertipe numeric, nah isi none itu dengan median. Lalu kalau untuk perintah else ini, jika kolom kategorikal isi none itu dengan modus. Lalu untuk yang df call filna, df call mode DLL ini, dia tuh mengganti nilai none di kolom itu dengan nilai pengganti lainnya. Lalu di sini ada df is null sum, itu dia tuh menghitung ulang jumlah nilai kosong setelah pembersihan. Coba kita running. Oh, ada error di sini di if. Oh, di sini. Coba lagi. Masih ya. If df df columns, if df. Oh, double L-nya. Di df call. Oh ya, L-nya double lagi ini. Oke. Nah, di sini setelah kita menangani missing value, output itu akan menampilkan sisa missing value totalnya 0. Nah, yang artinya semua missing value sudah diisi dan dataset sudah lengkap gitu. Median dipilih karena dia itu lebih stabil terhadap outlier, sedangkan modus itu untuk menjaga konsistensi data kategorikal. Oke, kita masuk ke statistik deskriptif kuantitatif. Langsung saja kita ketika udah nyata terlebih dahulu.
Oke, kita masuk ke penjelasan kodenya. Jadi stat df numeric describe ini dia itu untuk menghasilkan statistik dasar untuk semua kolom numerik ya. Lalu titik T ini transpose agar kolom menjadi baris. Lalu stat CV, stat STD, stat MEAN ini menambahkan kolom kolom COV gitu, tingkat variasi relatif. Kalau untuk stat IQR ini dan stat 75% ini 75 dan 25% ini menambahkan kolom interquartile range, jarak antar kuartil. Dan display state head 10 ini menampilkan 10 kolom pertama dari hasil tersebut. Ini print itu untuk mengeprint ya, untuk menampilkan output gitu, perintah untuk menampilkan output. Nah, oke, pada tabel output ini menunjukkan bahwa sell price ini memiliki MEAN 180 180.000, CV-nya itu 0,44 dan IQR-nya itu lumayan besar ya. Lalu interpretasinya tuh variasi harga rumah cukup tinggi, yang artinya harga antar rumah sangat beragam. Kolom seperti lot area juga menunjukkan sebaran luas lahan yang lumayan besar gitu, lumayan cukup besar. Oke, pada statistik kuantitatif sudah, kita lanjut ke statistik deskriptif kualitatif. Kita langsung dengan perulangan call in list. Oke. Jadi pada perulangan statistik deskriptif kualitatif itu for call in ini dia memproses 5 kolom kategorikal pertama. Lalu pada df call value counts normalis sama dengan true itu menghitung proporsi setiap kategori. Lalu dikali 100 ini dia mengubah proporsi menjadi persentase.
Dan Frankhead 5 itu menampilkan 5 kategori teratas, dan print min dikali 60 itu membuat garis pemisah antar kolom. Coba kita running. Nah, pada output ini kolom street menunjukkan pave sekitar 95% lah ya. Kalau di sini ya 95% ke atas. Nah, lalu GRVL-nya itu sekitar 0,40 sekian. Yang artinya hampir semua rumah berada di jalan beraspal. Lalu kolom M zoning itu didominasi oleh RL atau Residential Low Density yang menunjukkan mayoritas rumah berada di area pemukiman yang rendah. Nah, di sini dia itu memberikan gambaran umum mengenai kondisi kategori pada dataset apa tadi? Ames Housing. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi data. Langsung saja. Di sini ada di visualisasi data itu ada grafik-grafik ya. Yang pertama ada histogram, box plot, bar chart, dan lain sebagainya. Kita coba kita tulis kode terlebih dahulu. Oke. Nah, pada distribusi sale price pada histogram harga rumah, kita akan melihat grafiknya. Nah, oke. Di sini distribusi harga rumah atau sale price ya.
terlihat miring ke kanan seperti itu, ya miring seperti ini ke kanan, yang menunjukkan sebagian besar rumah itu berharga menengah dengan beberapa rumah yang lumayan cukup mahal. Dan kepadatan garis KDE itu mengonfirmasi bahwa hanya sedikit rumah dengan harga di atas 500.000 US dollar. Selanjutnya ada grafik dari box plot harga rumah. Kita coba ketik dulu kodenya. Oke, kita akan lihat grafik dari box plot harga rumah. Nah, box plot harga rumah ini memperlihatkan median itu hanya sekitar 160.000 US dollar, dan beberapa titik outlier di kanan menandakan rumah dengan harga ekstrim. Yang biasanya rumah dengan harga ekstrim itu diduduki oleh rumah-rumah mewah seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada bar chat, ya. Oke, selanjutnya
Oke, untuk confluence 10 neckboard teratas itu kita coba lewat sini aja deh. Oke. Nah, area pada output ini, area names, lalu cool CR, lalu old town itu memiliki properti yang paling banyak di antara 10 lokasi properti ini. Nah, yang artinya sebagian besar rumah dalam dataset berasal dari wilayah-wilayah tersebut. Lalu yang terakhir itu ada heat map korelasi. Kita ketik dulu. Nah, ini headlamp korelasinya. Coba kita running. Nah, pada korelasi ini, korelasi tertinggi terdapat antara sell price dengan overall qual dan GRV area. Nah, artinya rumah dengan luas bangunan lebih besar dan kualitas lebih tinggi cenderung memiliki harga yang tentunya lebih mahal. Oke, yang terakhir yaitu ringkasan dan penutupan. Nah, tadi kita telah melakukan hands-on analisis data menggunakan dataset AMIS Housing. Nah, dan juga kita telah melalui langkah-langkah mulai dari tahap persiapan data, pemeriksaan awal data, cek duplikasi, hingga visualisasi data. Nah, melalui proses-proses ini kita dapat memahami nih bahwa kualitas dan luas bangunan berperan besar dalam menentukan harga jualnya. Seluruh dataset kini juga telah lebih bersih dan siap untuk tahap analisis selanjutnya seperti registrasi harga rumah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video hands-on kali ini.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam video hands-on kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.